Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran keempat di kelas 5 dengan materi bulan Ramadan yang indah dengan submaterinya adalah amalan di bulan Ramadan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menyimak video ini, kalian diharapkan mampu memahami amalan-amalan di bulan Ramadan dan kalian mampu memahami hikmah puasa di bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana setiap perbuatan baik akan Allah lipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, kita juga sudah sering melihat banyak orang-orang yang selalu berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Karena itu, marilah sama-sama kita melakukan kegiatan atau amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan agar mendapatkan pahala yang berlimpah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang dan keberkahan kepada kita. Apa sajakah amalan-amalan di bulan Ramadan itu? Yang pertama, sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan yang dilakukan pada malam hari setelah sholat isya. Terdapat beberapa praktik tentang jumlah rakaat dan jumlah salam pada sholat tarawih. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih hanya dilakukan 3 atau 4 kali saja, tanpa ada satupun keterangan yang menyebutkan jumlah rakaatnya. Kemudian, sholat tarawih berjamaah dihentikan karena ada kekhawatiran akan diwajibkan. Barulah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dihidupkan kembali dengan berjamaah dengan jumlah 20 rakaat dilanjutkan dengan 3 rakaat witir. Sejak saat itu, umat Islam di seluruh dunia menjalankan sholat tarawih tiap-tiap malamnya di bulan Ramadan dengan 20 rakaat. 4 madhab yang berbeda yaitu madhab Al-Hanafiyah yaitu melaksanakannya dengan 8 rakaat. Al-Malikiyah sebagian 8, ada juga yang 20 rakaat. Asy-Syafi'iyah juga melaksanakannya 20 rakaat. Serta Al-Hanbaliyah melaksanakannya sebagian ada yang 8 dan ada juga yang 20 rakaat. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah dari Bani Umayyah di Damaskus menjalankan sholat tarawih dengan 36 rakaat dan Ibnu Taimiyah menjalankannya 40 rakaat. Yang pertama kali menetapkan sholat tarawih hanya 8 rakaat dalam sejarah adalah pendapat orang-orang di akhir zaman seperti As-San'ani pada tahun 1182 Hijriah dan Al-Mubarakfuri yaitu pada tahun 1353 Hijriah dan Al-Banani. As-San'ani penulis Syuluhus Salam sebenarnya tidak sampai mengatakan sholat tarawih hanya 8 rakaat, sedangkan Al-Mubarakfuri memang lebih mengunggulkan sholat tarawih 8 rakaat tanpa menyalahkan pendapat yang 20 rakaat. Sementara mengenai jumlah salam, pada umumnya setiap salam dilakukan 2 rakaat, namun ada juga yang salam tiap 4 rakaat. Sehingga bila akan menunaikan sholat tarawih 8 rakaat, maka formasinya adalah salam tiap 2 rakaat dikerjakan 4 kali. Atau salam tiap 4 rakaat dikerjakan 2 kali dan ditutup dengan witir 3 rakaat tanpa tahiyat awal kalau dalam sholat 4 rakaat. Kemudian sholat witir. Witir berarti ganjil. Jadi sholat witir adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan rakaat ganjil. Sholat witir adalah ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan usai mengerjakan sholat-sholat sunnah lainnya pada malam hari. Jadi sholat witir menjadi penutup dari ibadah qiyamul lail seperti sholat tahajud, sholat hajat, dan lainnya, serta sholat tarawih pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengerjakan sholat witir dilakukan dengan jumlah rakaat yang ganjil, yakni boleh 1, 3, 5, 7, 9, dan maksimal 11 rakaat. Anak-anak sekalian, selanjutnya amalan-amalan di bulan Ramadan yang lainnya adalah tadarus. Tadarus berasal dari kata darosa yadrusu yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, mengkaji, dan mengambil pelajaran.
Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Amalan selanjutnya yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah sedekah. Bersedekah maksudnya adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sering menyaksikan pada bulan Ramadan banyak sekali orang yang bersedekah terutama pada saat akan berbuka puasa. Anak-anak sekalian, adapun hikmah bulan Ramadan diantaranya adalah hikmah dari ibadah saum banyak sekali. Di antaranya adalah melatih manusia untuk bersabar dalam menjalani hidup. Maksud dari sabar yang tertera dalam Al-Quran adalah gigih dan ulet seperti yang dimaksudkan dalam surah Ali Imran ayat 146. Di antara hikmah-hikmah dan faedah saum selain untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam hal pendidikan atau melatih rohani, yaitu mendidik jiwa agar dapat menguasai diri, mendidik nafsu agar tidak senantiasa dimanjakan akan dituruti, mendidik jiwa untuk memegang amanat dengan sebaik-baiknya, dan mendidik kesabaran dan ketabahan. Yang kedua adalah memperbaiki pergaulan. Orang yang bersaum akan merasakan segala kesusahan, fakir miskin, baik menderita kelaparan dan kekurangan. Dengan demikian akan timbul rasa suka menolong kepada orang-orang yang menderita. Yang ketiga, hikmah Ramadan bagi kesehatan. Ibadah saum Ramadan akan membawa faedah bagi kesehatan rohani dan jasmani jika melaksanakannya sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka hasilnya tidaklah seberapa. Malah memungkinkan ibadah saum kita sia-sia saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, akan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tuliskan 2 amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sholat tarawih, apa yang dimaksud dengan sedekah, apa yang dimaksud dengan tadarus. Dan tuliskan 2 hikmah puasa di bulan Ramadan. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.